Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai bagaimana menyusun atau menyiapkan rekonsiliasi bank. Bagi nasabah perorangan, hampir dapat dipastikan tidak menyelenggarakan catatan tersendiri atas saldo rekening banknya. Dalam hal ini, nasabah bersangkutan biasanya hanya akan mengandalkan pencatatan tunggal yang dilakukan oleh bank lewat buku tabungan. Sedangkan untuk nasabah korporat, sebagaimana yang telah saya jelaskan di video sebelumnya, bahwa dengan menggunakan rekening bank akan memungkinkan pencatatan berganda atas seluruh transaksi perusahaan yang melalui bank, yang artinya bahwa transaksi akan dicatat baik oleh perusahaan dan juga sekaligus oleh pihak bank. Untuk tujuan pengendalian internal, begitu perusahaan menerima rekening koran bulanan yang dikirim secara rutin oleh pihak bank, maka perusahaan akan mengecek kebenaran atau kecocokan saldo rekeningnya, yaitu antara saldo menurut catatan perusahaan dengan saldo menurut catatan bank. Dalam hal ini, sangat mungkin sekali terjadinya perbedaan saldo akhir cash in bank di antara kedua catatan tersebut. Oleh sebab itu, rekonsiliasi bank dua kolom biasanya dilakukan untuk menetapkan atau mendapatkan saldo akhir cash in bank yang benar atau yang sesungguhnya. Untuk kepentingan pemeriksaan akuntansi atas saldo cash in bank, biasanya rekonsiliasi bank yang digunakan adalah rekonsiliasi 4 kolom sebagai pembuktian atas saldo akhir cash in bank periode berjalan. 4 kolom yang dimaksud adalah merinci masing-masing saldo akhir cash in bank dengan cara menambahkan jumlah total setoran atau pemasukan kas selama periode berjalan ke masing-masing saldo awal cash in bank bersangkutan, serta mengurangkan masing-masing saldo awal cash in bank bersangkutan dengan jumlah total penarikan atau pengeluaran kas selama periode berjalan. Namun, di video kali ini yang ingin saya bahas hanyalah rekonsiliasi bank 2 kolom. Sedangkan untuk rekonsiliasi bank 4 kolom akan saya bahas nanti di dalam video berikutnya. Untuk rekonsiliasi bank 2 kolom, tampilan laporannya atau penyajiannya akan dibagi menjadi 2 bagian atau 2 sisi. Sisi pertama memuat mengenai rincian koreksi atas saldo akhir cash in bank menurut catatan bank. Sedangkan sisi yang satunya lagi memuat rincian koreksi atas saldo akhir cash in bank menurut catatan perusahaan. Proses rekonsiliasi bank akan berakhir apabila masing-masing saldo akhir cash in bank dari kedua sisi antara menurut catatan bank dengan menurut catatan perusahaan telah sama, yaitu sesuai dengan saldo yang sebenarnya atau yang dikenal dengan istilah corrected balance. Jadi, dapat disimpulkan di sini bahwa tujuan daripada rekonsiliasi bank tidak lain adalah untuk mencocokkan besarnya saldo akhir cash in bank antara menurut catatan perusahaan dengan rekening koran yang diterbitkan oleh pihak bank. Berikut adalah beberapa penyebab timbulnya perbedaan saldo antara catatan menurut perusahaan dengan rekening koran yang diterbitkan oleh bank. Yang pertama adalah deposit in
transit atau setoran dalam perjalanan. Setoran yang telah diperhitungkan dalam catatan perusahaan sebagai penambah saldo cash in bank, tetapi belum masuk dalam catatan rekening koran bank, atau dengan kata lain, belum dikredit oleh bank bersangkutan. Untuk tujuan rekonsiliasi bank, setoran dalam perjalanan ini atau deposit in transit sifatnya akan menambah, garis bawain kata-kata menambah, besarnya saldo cash in bank menurut catatan bank. Garis bawain juga kata-kata menurut catatan bank atau menurut rekening koran. Penyebab perbedaan yang kedua adalah outstanding check atau cek yang masih beredar. Pihak perusahaan di dalam pembukuannya sudah mengurangi besarnya saldo cash in bank sebagai pembayaran utang kepada kreditur atau supplier dengan menggunakan cek. Namun, sampai dengan akhir bulan, kreditur atau supplier tersebut belum juga mencairkannya ke bank, sehingga saldo cash in bank menurut rekening koran bank belum mencerminkan pembayaran tersebut. Dengan kata lain, belum didebit oleh bank bersangkutan. Untuk tujuan rekonsiliasi bank, cek yang masih beredar ini sifatnya akan mengurangi besarnya saldo cash in bank menurut rekening koran atau catatan bank. Perbedaan yang ketiga adalah cek tidak cukup dana atau yang dikenal dengan istilah not sufficient fund check. Begitu perusahaan menerima cek pembayaran dari pelanggan, pihak perusahaan di dalam pembukuannya tentu saja akan segera menambahkan besarnya penerimaan ini ke dalam saldo cash in bank, yaitu dengan cara mendebet akun cash in bank dan mengkredit akun piutang usaha atas nama pelanggan bersangkutan. Yang namun ternyata setelah disetor ke bank, cek tersebut tidak bisa dicairkan atau ditolak oleh bank karena tidak cukup dana atau yang dikenal dengan istilah cek kosong. Untuk tujuan rekonsiliasi bank, cek yang dikembalikan oleh bank karena tidak cukup dana ini sifatnya akan mengurangi kembali besarnya saldo cash in bank menurut catatan perusahaan. Dalam pembukuan perusahaan lewat jurnal koreksi, cek tidak cukup dana ini lalu akan dibebankan kembali ke pelanggan bersangkutan, yaitu dengan cara memunculkan kembali akun piutang usaha dan mengkredit akun cash in bank. Perbedaan yang keempat yang menyebabkan timbulnya selisih saldo cash in bank akhir antara catatan menurut perusahaan dengan rekening koran yang diterbitkan oleh bank adalah dalam hal penagihan piutang wesel beserta bunganya yang dilakukan oleh bank namun belum dicatat dalam jurnal atau pembukuan perusahaan. Apabila tagihan piutang wesel dilakukan oleh pihak bank, maka tentu saja perusahaan baru akan mengetahui hasil penerimaan tagihan ini beserta bunganya pada awal bulan berikutnya, yaitu pada saat perusahaan menerima rekening koran atas bulan yang telah lewat
atau bulan di mana piutang wesel tersebut ditagih. Hal ini berarti bahwa dalam bulan di mana piutang wesel tersebut ditagih, telah terjadi perbedaan saldo cash in bank antara menurut catatan bank dengan menurut catatan perusahaan. Perusahaan dalam pembukuannya belum mencatat hasil penerimaan tagihan tersebut beserta bunganya, karena baru mengetahuinya di bulan berikutnya. Untuk tujuan rekonsiliasi atas saldo cash in bank di mana piutang wesel ditagih, maka perusahaan dalam pembukuannya lewat jurnal koreksi akan menambah saldo cash in bank menurut catatan perusahaan agar supaya sama dengan catatan bank. Jadi, dalam hal ini pihak banklah yang pertama kali mengetahui terlebih dahulu dan mengkredit penerimaan piutang wesel tersebut beserta bunganya ke dalam rekening perusahaan. Sehingga untuk kecocokan saldo, maka pihak perusahaanlah yang dalam pembukuannya harus mengoreksi saldo cash in bank catatannya. Caranya adalah dengan mendebet akun cash in bank sebesar nilai nominal wesel tagih ditambah bunganya dan mengkredit akun piutang wesel pelanggan bersangkutan sebesar nilai nominal serta juga mengkredit akun pendapatan bunga atas wesel tagih tersebut. Perbedaan yang kelima adalah bunga bank atau interest income atas saldo rekening perusahaan yang mengendap atau sering dikenal sebagai jasa giro yang belum dicatat dalam jurnal atau dalam pembukuan perusahaan. Perusahaan biasanya baru akan mengetahui hasil pendapatan bunga atas saldo rekeningnya yang telah mengendap selama bulan berjalan pada awal bulan berikutnya, yaitu pada saat perusahaan menerima rekening koran atas bulan yang telah lewat, yaitu bulan di mana jasa giro dihasilkan. Hal ini berarti bahwa dalam bulan di mana jasa giro tersebut dihasilkan, telah terjadi perbedaan saldo cash in bank antara menurut catatan bank dengan menurut catatan perusahaan. Perusahaan dalam pembukuannya belum mencatat hasil jasa giro tersebut karena baru mengetahui jumlahnya di bulan berikutnya. Untuk tujuan rekonsiliasi atas saldo cash in bank di mana jasa giro dihasilkan, maka perusahaan dalam pembukuannya lewat jurnal koreksi akan menambah saldo cash in bank menurut catatan perusahaan agar supaya sama dengan catatan bank. Jadi, dalam hal ini pihak banklah yang pertama kali mengetahui terlebih dahulu dan mengkredit jumlah jasa giro tersebut ke dalam rekening perusahaan. Sehingga untuk kecocokan saldo, maka pihak perusahaanlah yang dalam pembukuannya harus mengoreksi saldo cash in bank catatannya. Caranya adalah dengan mendebet akun cash in bank dan mengkredit akun pendapatan bunga sebesar jasa giro yang diperoleh. Penyebab perbedaan yang keenam adalah
biaya jasa bank yang belum dicatat dalam jurnal atau belum dicatat dalam pembukuan perusahaan. Biaya-biaya ini meliputi biaya administrasi, biaya clearing, biaya penagihan piutang lewat bank, biaya cetak buku cek, dan biaya-biaya lainnya yang dibebankan ke rekening nasabah sehubungan dengan pemanfaatan fasilitas atau jasa yang diberikan oleh pihak bank. Perusahaan biasanya baru akan mengetahui besarnya biaya administrasi bulan berjalan pada awal bulan berikutnya, yaitu pada saat perusahaan menerima rekening koran atas bulan yang telah lewat, yaitu bulan di mana biaya administrasi dibebankan. Hal ini berarti bahwa dalam bulan di mana biaya administrasi tersebut dibebankan, telah terjadi perbedaan saldo cash in bank antara menurut catatan bank dengan menurut catatan perusahaan. Perusahaan dalam pembukuannya belum mencatat besarnya biaya administrasi tersebut, karena pihak perusahaan baru mengetahui jumlahnya tersebut di bulan berikutnya. Untuk tujuan rekonsiliasi atas saldo cash in bank di mana biaya administrasi dibebankan, maka perusahaan dalam pembukuannya lewat jurnal koreksi akan mengurangi saldo cash in bank menurut catatan perusahaan agar supaya sama dengan catatan bank. Jadi, dalam hal ini pihak banklah yang pertama kali mengetahui terlebih dahulu dan mendebet jumlah biaya administrasi tersebut ke dalam rekening perusahaan. Sehingga untuk kecocokan saldo, maka pihak perusahaanlah yang dalam pembukuannya harus mengoreksi saldo cash in bank catatannya. Caranya adalah dengan mendebet akun beban administrasi lainnya dan mengkredit akun cash in bank sebesar biaya administrasi yang dibebankan. Penyebab perbedaan yang ketujuh, yang terakhir adalah adanya kesalahan dalam pencatatan atau yang dikenal dengan istilah error in recording. Kesalahan dalam pencatatan bisa saja terjadi, baik dilakukan oleh bank maupun perusahaan. Perusahaan hanya akan membuat jurnal koreksi dalam pembukuannya apabila kesalahan pencatatan dilakukan oleh pihak perusahaan sendiri. Untuk tujuan rekonsiliasi bank, jika jumlah tertentu telah salah dicatat oleh perusahaan, maka selisih jumlah kesalahan tersebut seharusnya ditambahkan atau dikurangkan dari saldo cash in bank menurut catatan perusahaan, disertai dengan pembuatan jurnal koreksi. Demikian juga jika jumlah tertentu telah salah atau keliru dicatat oleh bank, maka selisih jumlah kesalahan tersebut seharusnya ditambahkan atau dikurangkan dari saldo cash in bank menurut catatan bank, tanpa perlu membuat jurnal koreksi dalam pembukuan perusahaan. Demikianlah penjelasan saya mengenai bagaimana menyusun atau menyiapkan rekonsiliasi bank 2 kolom. Terima kasih.
Semoga bermanfaat. Salam sukses.